Assalamualaikum. Mari kita belajar IPA melalui video pembahasan soal. Untuk kali ini paket 4, nomor 1. Tentang besaran pokok manakah yang merupakan besaran pokok di antara ada massa, ada volume, ada panjang dan juga lebar. Nah, yang merupakan besaran pokok di sini adalah massa, panjang dan lebar. Lihat saja satuannya. Nah, itu ya. Kalau volume ini besaran turunan, yaitu diturunkan dari besaran pokok panjang. Nah, biasanya ada tulisan pangkat pada satuannya, atau biasanya juga ada double satuan begitu. Jadi yang volume salah ya. Sehingga jawaban yang betul adalah C. Soal nomor 2. Perhatikan gambar partikel penyusun zat berikut. Dari gambar ini kalian sudah langsung paham bahwa ini adalah padat, yang ini cair, yang ini adalah gas. Sifatnya bagaimana? Nah, sifat zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Kemudian ini ya, zat padat itu bentuknya tetap, volumenya tetap. Kalau yang ya cair, volumenya tetap, bentuknya berubah. Kalau ya gas, bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Sehingga di sini yang betul adalah yang D. Yuk, berikutnya nomor 3. Perubahan wujud nomor 1, 3, dan 6 adalah nomor 1. Ini dari A ke B. A ini rapat berarti ya padat, paling renggang yaitu gas, yang B berarti ya cair. Kemudian yang ini berarti padat menjadi gas, menyublim. Kemudian yang nomor 3, A ke B padat ke cair, melebur atau mencair. Berarti jawabannya yang D. Ya, nomor 1 perubahannya adalah menyublim, nomor 2 melebur, yang nomor 6 yang ini adalah menguap dari cair menjadi gas. 4. Tentang kalor. Ada 400 gram es yang suhunya negatif 10 derajat Celcius dipanaskan menjadi air yang suhunya 25 derajat Celcius. Nah, bagaimanakah grafiknya? Nah, yang pertama, es itu ya, misalnya saya lihat gambar yang ini ya. Es suhunya negatif 10 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan, pasti suhunya akan naik sampai titik leburnya yaitu 0 derajat Celcius. Nah, kita hitung jumlah kalornya Q1 ya. Karena kenaikan suhu maka MC kali delta T ini sama dengan masanya 400 gram atau 0,4 atau 4/10 kg dikali kalor jenis es di sini. Kalor jenis es karena masih berwujud es 2100 dikali perubahan suhunya dari negatif 10 hingga 0 berarti 10. Kita coret yang ini, maka nilainya sama dengan 8400 Joule atau sama dengan 8,4 kilojoule. Jadi 8,4. Oh, ini salah. Kemudian yang kedua yaitu es yang suhunya 0 melebur hingga menjadi air seluruhnya. Jadi grafik yang kedua yaitu mendatar. Berapakah Q2 nya? Ini dari sini sampai sana. Maka kita hitung Q2 nya, massa kali kalor lebur es sama dengan massanya 4/10 dikali L kalor lebur 336.000. Kita coret nolnya sama dengan
kita kalikan ya. 3, 3, 6 dikali 4, 24, 2, 4, 1, 12, 13, 1, 3, 4, 4, 0, 0 Joule, atau sama dengan 134,4 kilojoule. Itu adalah dari sini sampai sini. Nah, karena yang di sini itu sudah ada angka 8,4. Nah, Q2 nya itu dari sini sampai sini 134,4, maka ditambahkan dengan 8,4 sehingga hasilnya 142,8. Jadi yang betul adalah yang gambar 4. D jawabannya. Nah, karena sudah ketemu yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah, kita nggak perlu nyari yang belakang, nggak apa-apa. Berikutnya soal nomor 5, uji sifat larutan. Nah, yang dicelupkan nih lakmus biru dan merah, hasilnya adalah merah, berarti M asam, sama ya. Kemudian yang larutan 2 nih, lakmus biru dan merah tidak berubah warna, berarti netral. Kemudian yang ketiga, ini lakmus biru dan merah, yang merah jadi biru ya, berarti basa. Nah, manakah yang benar? Nah, larutan 1 asam, betul, salah, betul, salah. Larutan 2 yang netral, salah, yang sabun itu basa. Ini asam, yang ini betul, yang ini basa. Oke, berarti jawabannya C. Yang ini basa. Nomor 6, garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Nah, jadi air laut itu adalah larutan garam, air campur dengan garam. Proses pembuatan garam dilakukan dengan teknik titik-titik. Nah, jadi pemisahan antara garam dari air lautnya menguap dengan cara dilakukan evaporasi penguapan, sehingga nanti yang tertinggal adalah zat padatnya atau garamnya. Jadi evaporasi atau bisa juga kristalisasi, pengkristalan. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan yang ditekankan di sini adalah yang pertama, ini ada rekaman ticker timer. Yang kedua adalah tetesan oli. Yang ini tetesan oli. Nah, arah troli itu menarik kertas itu ke sana. Berarti awal ketukannya itu di sini. Sehingga semakin ke sana itu semakin jauh jarak titik-titiknya ini, ketukannya ini. Berarti semakin lama semakin cepat ya. Berarti GLBB dipercepat. Nah, karena grafiknya ini sama nih, atas dan bawah, tetapi yang bawah tetesan oli berarti tinggal lawannya saja. Kalau yang atas dipercepat berarti yang bawah diperlambat, begitu ya. Jadi jawabannya A. Atau kita bisa lihat karena truknya itu arahnya ke sana, berarti titik awalnya itu di sini ketukannya, tetesan olinya, maka semakin lama semakin ke sini semakin dekat tetesannya, berarti semakin lambat geraknya, maka GLBB diperlambat. Lanjut nomor 8.
ada bola nih, bola dijatuhkan. Nah, saat mencapai titik B, energi kinetiknya 120 Joule. Maka berapa energi potensial di titik B? Nah, jadi jadi energi mekanik di titik A itu nanti sama dengan energi mekanik di titik B ya. Jadi di sini di titik A itu kalau kita perhatikan energi potensial di titik A jika dijumlah dengan energi kinetik di titik A nanti akan sama dengan energi potensial di titik B tambah energi kinetik di titik B. Nah, energi potensial di titik A, rumusnya energi potensial EP M kali G kali H. Kita isikan di sini masanya 2 dikali gravitasinya 10 dikali ketinggian di A 10 meter 10. Kemudian energi kinetiknya di sini masih 0 ya, karena awalnya belum bergerak. Kemudian sama dengan energi potensial di titik B yang ditanyakan. Di ini X tambah energi kinetik di titik B 120. Kita hitung ini 200 tambah 0 200 sama dengan X tambah 120. Jadi X nya ketemunya 80. Berikutnya nomor 9. Akibat dari gerak bumi mengelilingi matahari akibat dari revolusi. Kita lihat daerah waktu bujur timur lebih awal daripada daerah waktu bujur barat berkaitan dengan kedudukan di permukaan bumi, berarti ini adalah rotasi. Salah ya, salah. Oke, salah. Nomor 2 benar ya, nomor 2 karena ini nggak ada yang langsung ketiga, berarti kita tinggal cek nomor 3 saja nih. Terjadi perbedaan lamanya siang dan malam, betul. Jadi nomor 3 udah betul, yaitu perbedaan lamanya siang dan malam. Jadi revolusi itu mengakibatkan kadang siangnya lebih lama, malamnya lebih singkat, atau siangnya lebih singkat, malamnya lebih lama gitu ya. Nah, jadi yang nomor 3 betul, berarti jawabannya C. Nah, ini salah. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, Pak Yusuf itu hanya mampu mengeluarkan gaya sebesar 400 Newton untuk mendorong beban seberat 600 Newton. Pak Yusuf dapat menggunakan pedang miring nomor berapa? Nah, kita tahu bahwa perbandingan antara W dibanding F nanti sama dengan perbandingan antara S dengan H. W berat, F gaya, S panjang bidang miring, H tingginya bidang miring. Kita bisa tuliskan W-nya di sini 600 per F-nya 400. Jadi kalau ini kita sederhanakan 3 banding 2 itu sama dengan S per H. Kita cari perbandingan panjang bidang miring dengan tingginya itu yang 3 banding 2, yaitu yang nomor 1 ini. Ini kan 3 banding 2. Dan nomor 3 ini 3 banding 2. Jadi jawabannya adalah B.